Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen lagi ya. Kenapa saya selalu gagal dalam hubungan padahal sudah berusaha? Nah, pertanyaannya adalah, usaha Anda itu sudah selaras dengan tujuan Anda apa belum? Contoh nih, contoh. Misalnya Anda seorang pria menyukai atau tertarik dengan wanita yang good looking gitu ya, yang cantik. Tapi usaha Anda itu tidak mengarah ke yang bikin Anda itu good looking juga gitu loh. Nggak mengarah yang membuat Anda itu ganteng. Perawatan kayak beli skincare atau olahraga atau apa gitu. Anda tidak mengarah ke sana. Jadi kalau misalnya Anda nggak selaras, usahanya nggak selaras gitu ya, agak sulit untuk mendapatkan pasangan yang Anda inginkan. Atau mungkin bahasa Anda bilangnya gagal. Walaupun saya lebih ke ngomongnya bukan gagal tapi potensinya itu jadi kecil. Persentase untuk mendapatkan pasangannya itu menjadi kecil. Tapi kalau misalnya di luar gimana Bang? Di luar juga ada beberapa orang yang nggak selaras gitu ya, kayak timpang gitu secara kualitas tapi bisa mendapatkan pasangan. Nah, itu adalah anomali ya. Dan saya juga tidak tahu ya alasan seseorang itu menjalin hubungan yang tidak selaras. Contoh misalnya saya ya, yang kualitasnya secara value udah tinggi gitu, tertarik sekali dengan wanita yang secara value dan secara kualitas itu di bawah jauh daripada saya. Nah, bisa aja kan kalau saya tertarik dengan wanita itu karena saya pengen mendapatkan kontrol penuh atas orang itu. Oke. Jadi dasarnya bukan cinta tapi manipulasi. Bisa aja gitu loh. Karena selama saya belajar, selama saya mempraktekkan ilmu dinamika romansa, sangat-sangat jarang sekali orang tertarik dengan yang beda jauh secara value, secara kualitas. Kecuali ada sesuatu yang terselubung gitu ya. Tapi pada umumnya manusia tertarik dengan seseorang yang kurang lebih setara. Jadi kalau misalnya sekali lagi nih, Anda ingin punya pasangan yang pintar dan cerdas, Anda juga harus pintar dan cerdas gitu loh. Anda ya belajar, banyakin wawasannya. Jadi ketika ngobrol dengan wanita idaman Anda yang cerdas dan pintar itu, Anda itu nggak domblong gitu loh, nggak bengong aja, tapi Anda bisa nyaut, Anda bisa berargumen, Anda bisa berdiskusi, Anda bisa seru-seruan di situ. Semoga bisa paham ya dari video kali ini. Ini bukan video sih, audio. Jadi kalau misalnya Anda merasa terbantu, di save, di like juga, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau request video apapun yang berkaitan dengan pemberdayaan diri, bisa langsung tulis di komen. Ingat untuk follow akun @ubahDiri111 sekarang juga. Jangan lupa kalau misalnya ada orang terdekat Anda yang membutuhkan atau yang perlu tahu informasi ini gitu ya, boleh banget untuk dibagikan.